teman-teman yang sudah tahu masalah ini, boleh kita ini ngobrol-ngobrol ya. Karena ini masalah ini memang pelik ya menurut saya, pelik. Kalau dipermudah mudah, tapi kalau dipersulit kayak begini karena jejak digital begitu banyak. Katanya mengakui ya jejak digitalnya nggak ada itu, ya kan? Katanya memberi ini memberi itu nggak ada. Faktanya adalah yang terjadi adalah usia 10 hari, dah itu aja. Gitu loh. Teman-teman, mungkin tidak sabar saya bacakan dulu ya. Ini alasan pesan Denada tak kunjung dijawab oleh Resa Rosano, kuasa hukum singgung pihak lain. Jakarta, TV One Newscom. Biasanya kalau dari TV One itu nyata ya teman-teman ya, bukan hoax. TV One Newscom, Resa Rosano disebut mengalami perubahan sikap usai diakui anak kandung oleh Denada. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Denada M. Iqbal. Menurutnya, Denada telah menghubungi Resa, namun tidak ada respon. Ia menilai bahwa ada perubahan sikap dari Resa. Nah, ini subjektif ini. Ini menuduh hanya dengan seperti itu. Ya, subjektif ya, teman-teman ya. Kita bacakan dulu. Denada sudah upaya menghubungi WA sudah dilakukan, tetapi dingin. Ini menimbulkan tanda tanya. Apakah masih ada benci atau faktor lain? Nah, ini subjektif. Orang itu kalau di WA itu kadang-kadang ada di kamar mandi, ada lagi live, ada ini, lagi makan, lagi di sepeda motor. Ini langsung dia langsung subjektif menilai. Ini masalah. Jadi kita harus positive thinking ya teman-temannya. Ketika ada WA kok nggak dibalas, oh mungkin siang-siang lagi apa, malam lagi apa, kan begitu. Harus positive thinking. Tapi nanti dulu. Meskipun tidak dibalas oleh Resa, Denada rupanya masih terus menghubungi anak kandungnya itu setiap hari. Supaya apa? Menghubungi setiap hari. Ini juga hati-hati ya juga buat Resa ketika jejak digital dikirimkan itu bunyinya itu begini nanti. Jangan-jangan ini akan dijadikan bukti. Buktinya aku nelpon kamu, kamu nggak angkat, contohnya begitu. Itu bisa saja. Bunyinya aku WA kamu nggak balas, bisa saja. Nah, hati-hati dengan yang begini-begini ini permainan ini ya. Ketika WA tidak dibalas itu dijadikan bukti. Ini zaman-zaman sekarang tuh begitu, dikit-dikit bukti, ya kan? Meskipun tidak dibalas oleh Resa, Denada rupanya masih terus menghubungi anak kandungnya itu setiap hari. Untuk apa? Nanti jawabannya, saya kan setiap hari menghubungi, begitu kan? Hal itu dilakukan sejak pernyataan Denada yang mengakui Resa sebagai anak kandungnya. Iqbal juga turut menyoroti upaya mediasi dari pihak Resa yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Nah, malah nyalain orang gitu kan. Malah nyalain orang gitu kan. Ya kan? Ada upaya bikin gaduh. Nah, ini mah nyalain orang nih. Saat kami menunggu proses pertemuan, pihak tergugat malah podcast kemana-mana loh. Nyalain podcast. Ini tidak mengerucut ke perdamaian dan bikin suasana tidak enak. Jadi mediasi ketika kami tunda, ucap Iqbal. Soal permintaan maaf yang diminta Resa Rosano dari Denada, Iqbal menyebut hal itu bukan tak ingin dilakukan. Sudah, kalau permintaan maafnya sudah. Ya, permintaan maafnya sudah. Bukannya tidak mau minta maaf, kita selesaikan yang pokoknya dahulu. Resa dan Denada supaya bertemu dahulu. Nah, ini yang penting nih, bertemu dahulu. Kalau sudah damai, yang lain akan mengikuti. Ya, saya sarankan
Sudahlah mikir ke depan, yang salah diperbaiki. Kalau lihat ke belakang terus, kapan majunya tutupnya. Pengakuan Iwaka dan Aji Pangestu ini juga disebut-sebut ya, Iwaka dengan Aji Pangestu juga disebut-sebut. Iwaka angkat bicara usai diisukan sebagai ayah biologis anak Dinada Resa Rosano. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar adanya. Dari gue sih pokoknya intinya ya bukan anak gue itu aja, ujar Iwaka. Jangan ke gue nggak tahu, gue cuma kena cipratan oli samping saja. Ada oli samping. Meskipun namanya terseret kasus tersebut, Iwaka mengaku hal itu tidak berpengaruh terhadap pekerjaannya. Relasi bisnis semua segala macam, they don't buy it. Gak ngaruh sama sekali. Orang yang suka ngopi darat sama gue, entah temen, entah bisnis atau keluarga, ungkapnya. Jadi ini Iwaka sudah nggak penting ya teman-teman ya, sudah lewat ya, sudah lewat. Karena sudah dilewati. Ini kita lagi dilaporkan teman-teman, lagi dilaporkan. Biasa, orang-orang nggak jelas itu. Masa Iwaka mengaku bahwa ia memang mengenal Dinada sejak sang penyanyi masih SMA. Masa SMA-nya Dinada pertama kali manggung sama gue. Dulu tuh dia masih pakai baju SMA datang latihan. Oh, tak hanya Iwaka, Aji Pangestu juga sebelumnya dirumorkan sebagai ayah biologis Resa Rosano. Aji Pangestu mengaku kaget karena ia dan keluarga ikut terseret dalam isu tersebut. Apalagi ia disebut-sebut sebagai ayah biologis dari Resa. Mau nangis gue, ya gue hanya cuma bisa bilang gimana ya. Ini kan dunia media sosial, ya seperti ini adanya. Kita harus mengerti kalau netizen itu sepertinya itu seperti itu. Ada cocok logi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya, pacarnya itu 2001. Gue juga agak kaget, kata Aji Pangestu. Pada kesempatan itu, Aji menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Dinada sebelumnya. Karena secara personal gue gak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam sebuah acara saja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau kerja bareng itu sama sekali gak pernah. Jadi sebenarnya gak ada hubungan personal, ujar Aji Pangestu. Tuh, berarti Iwaka sudah tidak ada, Aji Pangestu tidak ada ya. Iwaka nggak ada, Aji Pangestu nggak ada. Jadi teman-teman ya, kita lurus-lurus aja lah ya. Aji juga menyayangkan lantaran banyaknya efek media sosial yang justru berpengaruh buruk. Gue tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue gak mau berkomentar karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi. Gak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue ya biarlah itu permainan di media sosial. Aji pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal secara personal dengan Dinada dan Resa. Ia juga berharap agar Dinada dan Resa dapat dipermudah ke depannya. Gue gak ada hubungan sama Dinada, gue gak kenal secara profesional maupun personal sama Dinada. Gue berharap mudah-mudahan kasusnya Dinada dan Resa itu endingnya baik. Aji pun mengakui karena pemberitaan ini ia sempat kesal lantaran banyak yang mengganggu kehidupan keluarganya. Ya jelas lah kalau enggak ya pasti terganggu lah keluarganya. Bahkan ia sampai meminta maaf kepada anaknya sendiri. Tuh, minta maaf sama anak itu
nggak ada masalah. Sempat kesal kemarin ada dampaknya karena sudah mulai ngetek ke anak gue, ke Raffi, itu sudah mulai di tag. Jadi gue sempat bilang sama Mas Raffi, Papa mohon maaf ya kalau membuat ketidaknyamanan kamu karena ini ada beberapa netizen yang ngetek ke nama kamu, kata Raffi. Aman, dia bilang gitu, dia mengerti ujarnya. Oke teman-teman, ini teman-teman lagi dilaporkan ya, biasa yang ngelaporin saya ya itulah, ada yang dibilang di sini apa namanya perbincangan seks katanya, padahal nggak ada. Tapi nggak apa-apa teman-teman, lihat aja nanti. Teman-teman, dari judul ini kita sudah bisa melihat ya bahwa pertama ada pandangan subjektif ya daripada pihak Denada. Di sini yang saya maksud adalah dari pihak kuasa hukumnya ya, kuasa hukum yang mengatakan Reza tidak membalas itu karena ada perubahan sikap katanya. Padahal tidak membalas itu karena dia sudah menjelaskan ya, karena dia Reza itu bingung mau balas apa, gitu loh. Ya, bingung mau balas apa. Bukan tidak mau membalas, tapi bingung mau balas apa, gitu. Nah, setelah bingung mau balas apa, di pemikirannya itu ada pendapat subjektif yang lain. Sudah berubah nih sekarang nih begitu. Padahal karena bingung membalas apa coba. Selama 24 tahun tidak pernah di WA. Tiba-tiba setelah adanya pengakuan ini yang bersangkutan di WA. Ya kalau di WA ya bingung kan, begitu ceritanya. Yang berikutnya. Sampai detik ini ya setelah pengakuan yang menurut saya itu sebagai puisi, ya menurut saya itu sebagai puisi, tidak ada tindak lanjut apapun ya, teman-teman ya, tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Jadi ya kalau tidak ada tindak lanjut ya artinya nggak ada apa-apa sampai detik ini cuma ada wacana pengen ketemu, wacana pengen memeluk, wacana. Terakhir kali teman-teman ya, ingat ya, terakhir kali disampaikan itu Reza di WA. Katanya ingin ketemu. Tapi hanya Reza. Lah kok hanya Reza tok itu terus piye gitu pertanyaan kita nih. Sementara di sana Reza itu nggak besar sendiri. Reza itu tumbuh dan berkembang karena adanya peran serta dari Bu Ratih. Namun nampaknya Bu Ratih tidak disinggung sedikit pun oleh Denada. Bahkan sampai detik ini. Sementara selain Reza, dalam kasus gugatan perdata, Bu Ratih juga sebagai penggugat dua. Itu yang jadi persoalan. Nah, saya himbau di sini ya banyak sebenarnya yang menghimbau itu banyak ya, termasuk ibu-ibu seluruh Indonesia banyak yang menghimbau. Himbauan mereka adalah udahlah datangi aja kan kau sudah bilang itu anakmu ya kan, kalau anak itu ya temui gitu, kecuali kalau bukan anak itu ya teman-teman ya, dan ternyata memang anaknya, tapi itu hanya di mulut ya, di mulut ya, secara hukum tidak bisa juga dipegang namanya mulut ya kan, apalagi rekaman ya kan. Kalau ucapan mulut, rekaman itu belum bisa dipegang bahwa itu sebagai bentuk kenyataan. Ya, sebagai bentuk kenyataan tuh belum ada. Ya ini sudah mulai naik ya teman-teman ya, sudah mulai naik ya. Ya, tidak ada bentuk nyatanya karena apa? Hanya melalui rekaman. Nah, kalau hanya melalui rekaman bagaimana? Bagaimana bisa jadikan apa namanya? Jadi kenyataan. Nah,
Setelah diucapkan itu, ternyata Reza mendengar itu. Sebagai anak kandung, Reza mendengar. Tetapi Reza dalam konferensi pers, ya teman-teman, pasti dengar semua. Iya, saya dengar, tapi nampaknya belum masuk ke hati. Itu kan? Nah, kalau belum masuk ke hati artinya, teman-teman ya, kalau belum masuk artinya ya belum yakin gitu loh. Belum yakin. Oke, lagian lagian Reza, ya ini saya ngobrol-ngobrol aja nih ya, ngecaprak. Reza datang ke Jakarta itu tujuannya itu. Sekarang ini sudah ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Tapi orang yang di Jakarta tidak buka. Sini-sini aja. Nah, basa-basi lah bahasanya. Kayak saya ke Jakarta itu ada yang nemanin saya itu kan. Eh, Abang Zi di sini aja tinggal lah itu. Abang Zi di sini tinggal. Walaupun saya tidak tinggal di situ, kan tahu diri saya. Tapi kan ada basa-basinya. Faktanya nggak ada itu. Nah, bagaimana dikatakan sebagai sesuatu yang ikhlas? Teman-teman mesti ingat ya, ketika Denada mengucapkan pernyataan, ini saya katakan pernyataan, atau membaca puisi, ya, puisi yang ilusi, yang fiktif, ya, karena tidak nyata kan. Habis itu, teman-teman ke Singapura. Nah, terus bagaimana dengan Reza? Kan bingung jadinya. Ya, kemarin ada ibu-ibu yang memberikan saran itu ya. Ibu-ibu yang memberikan saran bahwa eh, katanya sih ibu siapa namanya? Bu Halim dari Kalimantan. Ya, ini apa ini kok minta-minta terus naik nih. Ya. Ini ada orang minta naik, minta naik. Oh, saya blokir lama-lama ini. Ya, ini ada orang minta minta PKPK ini goblok ini. Sudah ditolak loh ya. Ya, duh gimana sih malah minta naik lagi? Ya, oke. Nah, ada ibu dari Kalimantan yang mengatakan bahwa seandainya saya gitu ya, seandainya saya maka sudah saya peluk gitu. Itulah faktanya. Karena tidak segera ditindaklanjuti teman-teman. Ya, banyak kok wanita Indonesia ini yang ingin mempunyai anak, yang berjuang mati-matian, susah payah dengan segala hal, tapi tidak dikasih amanah itu. Tetapi yang ini nih, punya anak, 24 tahun lamanya, baru baru diakui. Baru diakui. Jadi sebelumnya tidak pernah diakui. Dari awalnya lahir. Apapun ceritanya itu sudah nggak kelihatan jejak digitalnya. Jadi memang tidak diakui. Jadi kalau ada yang bilang apa? Jadi kalau ada yang ini dilaporkan lagi nih teman-teman. Tunggu dia nanti kalau dia masuk nanti saya langsung blokir nih. Nggak tahu TikTok nih. Dilaporkan lagi nih kita nih. Ya. Tidak diakui. Jadi kalau tidak diakui itu apa? Sejak lahir sampai 24 tahun itu tidak ada kalimat bahwa itu anak saya, nggak ada. Itu. Mau sampai kapan ngumpet? Ini seluruh Indonesia sudah tahu. Ya, ini saya dilaporkan lagi oleh buzzer-buzzernya sana yang nggak suka saya ngomong, dilaporkan dengan saya nggak tahu lah, TikTok yang tahu ini. Saya dilaporkan dengan seksual lah, apalah, padahal nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Gitu. Tapi jangan ini ya teman-teman. Biasa itu langsung teman-teman dihilangin itu, teman-teman dihilangin itu. Teman-teman yang gabung di sini tuh dihilangin ya. Nanti dia naik lagi gitu.
Iya, ada yang lapor nih. Coba diblokir tuh yang tidak ada namanya, yang tidak ada adanya itu blokir saja itu. Yang kayak tulisannya F, G gitu-gitu tuh diblokir aja. Itu yang baru pengikutnya baru 5, baru 3 itu, itulah yang dia datang tiba-tiba tuh memblokir, melaporkan itu. Sampah-sampah itu. Coba blokir semua itu yang tidak ada namanya. Yang tidak ada namanya. Kalau ada namanya nggak usah. Yang tidak ada nama, cuman putih-putih aja itu anu tuh. Itu penyakit itu. Datang, set laporkan, datang, set laporkan. Begitu tuh. Ya. Padahal kita cuma ngecaprak ini. Nanti kalau ketahuan tak habisin itu. Kalau ada namanya jangan. Kalau yang ada tulisannya F, T, gitu-gitu itu hilangkan semua itu. Titik-titik itu hilangkan itu. Ya. Saya akan cek dulu. Kalau hanya nol pengikut gitu, ya, hilangkan saja itu. Apalagi kalau nggak ada komennya, nggak ada kontennya, saya hilangkan semua nih. Ya. Kalau pengikutnya cuma 20 itu melapor-laporkan itu. Maaf ya teman-teman ya, saya hilangkan semua itu yang putih-putih yang tidak ada kepalanya itu ya. Ya, saya bisa cek dari sini ada berapa pengikutnya. Kalau banyak pengikutnya mungkin dia asli. Kalau akun fake itu yang putih-putih namanya ngaco-ngaco itu. Ya, kalau namanya yang nggak jelas itu langsung dihilangkan aja. Itu yang itu yang melapor ke TikTok. TikTok nggak TikTok nggak ini nggak cek. Ya, yang ada akun-akun bodong itu udah. Nama kalau ada namanya nggak apa-apa. Ini mohon maaf ya, teman-teman lagi dibersihkan dulu nih. Ya, ketahuan kok sebenarnya itu. Nah, ini kayak nih, Lim Winsan. Nah, ini. Ini nggak ada ini yang lapor-laporkan ini. Pengikutnya nol. Ini ya, ini ayo lagi Lim Winsan. Mana kamu bikin lagi? Lili, saya cek Lili. Lili pengikut. Oh, bagus nih Lili besar. Umia. Umia ini ya besar nih. Ada itu yang nol tuh. Ini ada nomor tok ini. Oh, besar nih. Jadi kita biasa sudah tahu yang begini-begini kalau buzzer-buzzer ini. Tunggu ya teman-teman ya, saya sterilkan dulu. Ini sterilkan dulu ini. Kalau sudah steril nanti kita mulai lagi. Udah berkurang nih, udah berkurang, udah banyak ini hilang nih. Sudah berkurang nih. Pokoknya ya teman-teman mohon maaf ya apabila putih-putih nggak ada kepalanya, nggak ada namanya, kita kita melihatnya bahwa itu akun fake ya. Nah, ini fake ini. Oke, sudah aman. Aman dari fake. Tidak tahu nih TikTok juga seneng sama fake-fake ini. Ada Tuti ini. Tuti ini fake ini ya, Tuti ya. Kamu hilang dulu Tuti. Ya. Pokoknya ada kalau nggak ada namanya itu fake itu teman-teman tuh. Kalau keyakinan saya, ya enggak lah. Itu mungkin ada perjanjian sendiri. Saya nggak tahu ya kalau yang itu. Saya nggak ngurusin sebenarnya bapaknya, tapi aku bisa juga memberikan apa namanya, memberikan pemahaman.
Oke, silakan ini. Silakan teman-teman yang mau lapor-laporkan lagi ke TikTok silakan. Jadi gini teman-teman ya, ini tadi sudah naik lagi, turun lagi, sudah naik lagi, turun lagi. Karena dilaporkan oleh akun-akun fake ya. Akun-akun fake itu adalah akun yang tidak ada fotonya, namanya baru titik, satu huruf, itu namanya akun fake. Kemudian pengikutnya baru nol ya, pengikutnya itu baru nol, itu fake semua itu ya. Nah, itu pasti dihilangkan itu. Ya. Tidak pernah komen dia, tapi tahu-tahu nongol lapor gitu, ya. Ya, saya menghormati teman-teman kalau ada namanya, artinya masih bertanggung jawab lah kalau punya nama. Tapi kalau sudah titik itu terus panggil apa kita? Panggil Bu Titik ya nggak bisa, ya. Ini barusan terjadi ini ya. Dan ini setelah Ronald masuk sini itu akun fake begitu banyak. Ya kan, begitu banyak. Tapi nggak ada masalah buat saya, aman-aman saja. Tapi kan gemes gitu ya, jadi naik turun gitu ya. Ini sebenarnya tugas daripada moderator ya kan. Tuh. Jadi teman-teman kalau masuk sini minimal ada kepalanya lah, ada kepalanya lah. Tapi kalau bundaran itu hanya putih, saya pastikan dia dia ada yang nol nol pengikut sudah bisa masuk gitu. Ya biasa itu dilaporkan itu. Nanti kalau dia stabil ya, kalau dia stabil dia naik tuh. Pokoknya kalau baru datang, saya sudah suruh itu ganti HP yang baru ya, ganti HP yang baru, beli beli ini ya, beli beli HP yang baru atau beli nomor ya. Pokoknya yang tidak ada namanya langsung aja. Kalau kasih kesempatan dia nonton lah, nonton. Ya. Ada yang nama Sri, nama Sro itu bohong semua itu. Ya itu namanya akun fake. Ya, nggak apa-apa ini saya nggak akan turun ini, saya biarin aja. Biarkan aja TikTok yang menilai. Ada Sri, ada Sro, ada Seru, ya. Yang mau beli HP baru silakan HP baru. Ini masih ada namanya, masih masih bagus lah ada nama itu. Ada lagi itu yang tidak ada namanya. Oke, yang ada namanya dicek dulu di dalamnya ada berapa. Kalau nol sudahlah itu fake itu. Ya masa ada orang nol nol akun bisa tiba-tiba ke sini, ya. Ini untuk teman-teman semua yang ada di luar sana ya, akun saya sedang diserbu buzzer ya. Buzzer itu adalah orang-orang yang datang tanpa nama, tiba-tiba itu ngelaporin ya, ngelaporin. Nggak apa-apa bagi saya, nggak apa-apa bagi saya. Tapi saya akan tahu di orang-orang seperti itu, akan tahu orang-orang seperti itu, siapa-siapa nih orang begini gitu. Karena kalau akun fake itu kan begini nih, dah bersih. Ya, sambil kita menanti ya, teman-teman ya, sambil kita menanti, apa yang akan terjadi nanti. Jadi teman-teman, jadi itulah ya ceritanya bahwa si Denada sampai detik ini belum ada beritanya untuk bertemu entah dimanapun saya belum tahu ya mau bertemu di mana ya. Malam ini ada Bang Ronald. Ya tergantung Bang Ronaldnya. Namanya orang juga kita bermain media sosial nih. Mau apa enggak kan? Tergantung Bang Ronald. Dia WA saya barusan. Dia bilang sakit kelelahan katanya. Saya tidak tahu. Hmm, ya mudah-mudahan saja dia nonton ya.
Saya sudah WA ya, saya sudah bukan WA deh, apa namanya itu? Apa ini? Oke, teman-teman ini ada 30 berapa ini coba dari mana aja nih saya menyebutkan sambil saya sambil membersihkan akun ya. Silakan, silakan teman-teman. Dari mana aja nih? Yang jelas dari Taiwan gitu pasti ada. Yang jelas dari Taiwan hadir gitu. Ini juga keterlaluan juga TikTok nih. TikTok nanggapinya serius nih padahal nggak ada di sini. Ya untung ketahuan ya, kan kelihatan tuh dari situ kenapa habis naik tiba-tiba turunnya tuh drastis. Kalau turunnya drastis itu berarti ada yang melaporkan. Taiwan, terima kasih. Jambi, Jambi, Asmilena, oh Jambi ya. Asmilena Jambi. Terima kasih ya Asmi ya. Teman-teman bisa kirim ya, bisa kirim ke Ar ah, Ronald ya, Ronald Armada. Jember, halo Jember. Terima kasih Jember ini. Jember ini tetanggaan sama Banyuwangi loh. Oke, mudah-mudahan sekali berkurang nggak apa-apa ya berkurang, tapi kan karena ada itu tadi ada buzzer. Tadi buzzernya dia halo buzzer, dadah mana kamu bisa lagi nggak buzzer? Cari lagi yang buzzer yang lain dong halo buzzer. Jadi itu ciri-ciri buzzer ya teman-teman ya. Ciri-cirinya itu kan bulat-bulat itu kan kelihatan tuh bulat-bulat. Kalau dia putih, kemudian kita cek nih. Oh, saya dekat rumahnya DP dan Anang. Oh, tetanggaan ya. Dinada kuliah di hukum loh, Pak. Enggak apa-apa. Nanti ketemu sama saya kalau kuliah di hukum. Ya, kalau kuliah di hukum dia pandai hukum, pastinya dia tidak melakukan begini. Kasih tahu aja Dinada, suruh ketemu sama saya. Baru kuliah di hukum. Tuh kan, saya masih mengatakan begitu, baru kuliah di hukum gitu. Ya kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lebih duluan saya, tenang aja. Kita lebih senior ya, tenang aja. Ya, gitu kawan-kawan ya. Kita habisin ini ya, kita habisin ini buzzer-buzzer ya, buzzer-buzzer yang tidak jumlahnya tidak jelas ini ya. Ah, ini ada Raja. Ah, langsung langsung hilang kamu Raja ya. Ah, langsung hilang Raja. Nol akun. Nah, dia mau ngapain loh? Halo Raja, dadah. Nah, ayo, ayo lagi munculkan lagi buzzernya, ayo. Iya, mau kuliah di hukum, mau orangnya yang dihukum juga nggak ada masalah, ya. Mau cerita apa lagi? Mau cerita apa lagi? Eh? Saya langsung begitu muncul langsung saya cek pokoknya. Ah, ini gede nih. Hati-hati ya muncul pasti. Muncul tuh mau melapor tuh. Astuti Cipton. Makasih Astuti jempolnya ya. Gak ada masalah, jadi nggak takut itu, nggak takut. Semua data di PDT ada ya, ada semua. Saya pun juga ada di situ. Cari aja saya, Mister Z nanti kalian ketemu. Ada nama XXX, alah ini juga buzzer ini. Ah, langsung hilang kamu. Ternyata betul teman-teman. Teman-teman lihat kan ada nama-nama XXX kan? Nah, itu buzzer tuh teman-teman. 000 itu. Pokoknya kecil hilang. Dia minimal ada 100 gitu. Bahaya ini saya disebut buzzer ini. Ya kalau masih ada 300 masih mending lah. Tapi kalau 000 terus naik itu kan repot saya. Ya. Roni, selamat malam Mr. G, selamat malam.
Ya kadang-kadang tuh saya cuma baca-baca begini, kelupaan kalau ada buzzer datang. Kita angkat terus berita di nada sampai ketemu anaknya. Itu juga tujuan saya itu, nggak ada tujuan lain, nggak ada. Saya mau keluarin ini jejak-jejak digital ini. Kan sudah saya spill sedikit-sedikit tuh. Saya akan keluarin lebih banyak nanti. Apalagi kalau buzzer-buzzernya disuruh datang ke sini, wah, tambah jadi saya. Lihat saja nanti.